banyak orang mengatakan Idul Kurban, ada yang Udhiyah. Itu sebenarnya dua istilah yang sama atau memang para ulama beda-beda? Anak kemarin dapat pertanyaan Ustaz, dari jamaah. Kalau misalnya satu keluarga nih tahun ini mampu untuk beli 2 kambing, mana yang lebih afdol Ustaz katanya? Dua-duanya di atas namakan ayahnya, karena kan berarti yang lain gugur tuh kesunahannya tadi, atau satu ayahnya satu ibunya, mana yang lebih afdol, satu kambing atau satu bagian sapi? Daging kurban yang kita sembelih itu ada mustahik khususnya Ustaz. Tapi kalau tadi menjual kulit itu boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kali ini kita bersama Ustadz Khairud Da'i dari mana Ustadz, asal antum Ustadz? Boyolali ya? Asli Boyolali Ustadz? Boyolali. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Khairud Da'i ini guru saya sejak saya nyantri. Terus kelas. Berpisah sekian waktu. Kemana itu Ustadz antum ya? Kemana aja Ustadz? Bisa sedikit cerita Ustadz? Ya, lulus kan 2007 ya. 2007 terus tugas di pondok belum selesai, terus pergi. Diasingkan ya? Diasingkan ya. Ke Sudan. Sudan mungkin kurang lebih 2 tahun. Dari Sudan terus pindah lagi, sedikit mampir ke Libya. Oh, ke Libya, sempat ke Libya. Dari Libya terus ke Mauritania. Libya itu Afrika Utara ya? Iya, maksudnya Afrika Utara. Mauritania sampingnya? Sama. Sampingnya? Iya. Oh. Jadi Libya, Mauritania, terus Aljazair, Maroko itu yang terkenal dengan sebutan Al-Maghrib Al-Arabi. Maghrib Maroko besar itu ya itu. Situ. Terus balik Sudan lagi. Di Mauritania ya, yang paling lama? Di Mauritania bisa dikatakan paling lama. Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ke Sudan juga lama, 2 tahun terus balik lagi akhirnya ke Sudan. Oh, ditambah 2 tahun lagi. Masya Allah Ustaz. Mauritania ini mungkin sebagian orang tidak ada yang baru dengar ini Ustaz. Betul. Ya, itu negara ya? Itu negara. Oh. Dan negara, ibu kotanya apa? Ibu kotanya Nouakchott. Nouakchott. Ya. Baru dengar saya. Sebenarnya orang sering bilang 2 titik paling jauh antara 2 negara Islam ya Jakarta sama Nouakchott. Ya kan? Oh, ujung ke ujung itu maksudnya. Ya, Indonesia kan Asia Tenggara. Ya. Mauritania Afrika Utara. Di perbedaan waktu sampai 7 jam mungkin kurang lebih. Ya Allah. Berarti kayak Sabang ke Merauke gitu ya? Kayak Sabang ke Merauke. Apa istimewanya Mauritania Ustaz? Artinya dalam dunia Islam ya? Kalau secara dalam dunia Islam, yang pertama mungkin bisa dikatakan 100% umat Muslim ya. Yang kedua mungkin sumbangsih terhadap keilmuan Islam cukup besar. Artinya negara yang melahirkan banyak ulama. Ya, cukup diakui untuk di negara Arab, Mauritania ini ya. Sangat produktif lah menghasilkan para ulama. Kalau Singkit itu nama kota? Ya, itu Singkit itu mungkin nama lebih terkenalnya Mauritania. Sebenarnya itu apa ya, di sana itu kayak kalau Indonesia dulu Al-Jawi gitu. Al-Jawi, betul. Kalau di sana ya Singkit. Nggak ada yang Mauritania gitu. Oh. Rata-rata Singkit seperti itu. Apa yang menjadikan Mauritania punya peran besar dalam dunia keilmuan Ustaz? Artinya kayak beda nggak sih sebenarnya sistem pendidikan di negara-negara Islam yang hari ini di era modern ini dengan Mauritania, atau sebenarnya sama? Ya masing-masing negara memiliki keistimewaan ya. Cuma untuk Mauritania ini secara khusus, Mauritania ini semua aspeknya mendukung. Semua aspek? Iya, semua aspek mendukung. Kultur kemasyarakatan, bahwa orang berilmu, punya ilmu agama itu dihormati. Apabila dia mungkin dari satu kabilah yang terkenal misalnya, dan dia punya potensi keilmuan itu disupport betul ya. Jadi enak itu belajar ya, punya anak, punya istri, ekonomi masih tetap disupport, disuruh belajar terus gitu. Jadi kultur kemasyarakatan yang mendukung. Yang kedua, karena itu negara terbelakang ya, sampai mungkin tempat kami belajar dulu listrik belum masuk itu. Listrik nggak ada listrik? Ya, jadi apa istilahnya?
potensi-potensi pengganggu itu ibaratnya tidak ada lah. Ya, faktor-faktor yang menggoda belajar itu tidak ada ya. Iya, orang ke sana mau ngapain lagi kalau nggak belajar kan ya. Nah, sama-sama susah, yang penting susah produktif daripada susah. Gitu ya. Susah ya seperti itu. Ada keinginan hengkang dari sana waktu di sana. Pertama datang masa enggak langsung kok gini sih, karena saya sudah di Sudan 2 tahun sebelum di Mauritania. Jadi ibaratnya ya udah pemanasan. Tapi tetap aja kaget ya? Gitu loh. Tetap kaget. Hidup terbiasa hidup ada cahaya di malam hari, terus tidak ada pasar pakai senter. Itu kan juga mungkin ya butuh adaptasi tetap. Adaptasi. Tapi alhamdulillah lah masih hidup. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Selain kultur juga ini katanya cara belajarnya mungkin lebih ekstrim atau gimana? Betul, cara belajarnya itu sebenarnya di sana mungkin yang membedakan dengan negara Islam yang lainnya mungkin titik tekan pada hafalan itu sangat urgen, sangat mendasar sekali. Belajarnya bertahap, jadi mungkin tidak sekali tumpuk gitu, mungkin sekali belajar sekian mata pelajaran enggak itu. Mungkin satu gitu. Satu selesai, sabar dan dihafal nanti. Mungkin ibaratnya kalau di sana kan buku keilmuan kan ada yang nathar, ada yang prosa, ada yang nazam syair, itu nanti sekali bait itu berapa kali dihafal. Ya intinya sih telaten sebenarnya kalau di sana tak lihat. Ya karena telaten tadi. Bisa mengikuti orang luar Mauritania. Tetap butuh adaptasi. Tapi kalau istilahnya ya bisa adaptasi insyaallah. Iya. Bisa. Ketika di sana belajar ilmu alat atau sudah fikih atau? Kalau pas di sana itu kan ilmu alat yang lebih dominan. Jadi mungkin nahwu, shorof, usul fikih, ada mantik, ada apa. Kalau fikih sana fikih maliki. Malah maliki ya. Fikih maliki ya bisa dikatakan madhab resmi negara sana maliki ya. Tapi bahasanya Arab ya? Bahasa Arab tapi di negara Arab tentunya ada bahasa pasarnya. Tapi tetap bahasa pengantar pelajaran bahasa Arab terutama bagi orang asing. Berarti di sana belajar bahasa. Ya. Kemudian mulai mendalami fikih Syafi'i di mana? Di sana juga kebetulan di sana ada beberapa masyayikh dari Yaman sekaligus belajar sekaligus ngajar. Kita juga belajar di sana beberapa kitab Syafi'i ya. Terus baru nanti edisi Sudan yang kedua. Berarti setelah Mauritania kan balik ke Sudan lagi. Di situ tuh mungkin kita kenal seorang guru dari aslinya orang Somalia tapi tinggal di Ethiopia. Itu mumpuni sekali dalam fikih, terutama fikih Syafi'i. Jadi ya alhamdulillah itu bisa mau tinggal sama kita seapartemen. Belajar sama beliau. Ya. Masya Allah. Berarti di situ terus akhirnya lebih fokus ke fikih ya. Iya, sebenarnya karena mungkin sering ngisi kajian fikih saja ya. Gitu. Karena kalau saya fakultas S1-nya Usuluddin. Sedangkan S2-nya kemarin meskipun belum selesai ini ngambilnya di dakwah. Jadi karena mungkin sering ngajar fikih saja dikira mungkin ya adalah sedikit yang bisa di. Iya, Ustaz. Kita masuk ke fikih, Ustaz. Kalau kita ini kan mendekati momennya sudah Dzulqa'dah nih ya. Berarti setelah lagi Dzulhijjah, terus ada satu syiar yang semua orang mungkin sangat gegap gembita mempersiapkannya, Idul Adha itu ya. Banyak orang mengatakan Idul Kurban, ada yang Udhiyah. Itu sebenarnya dua istilah yang sama atau memang para ulama beda-beda? Sebenarnya kalau Al-Adha atau bisa Adha, bisa Idha, cara bacanya banyak. Bisa Dhahiyah, bisa apa. Itu sebenarnya diambil dari kata Dhahwah. Dhahwah itu waktu Dhuha. Karena memang ya biasanya disembelih di waktu Duha. Itu. Makanya dinamakan Al-Udhiyah. Atau pekerjaannya namanya Tadhiyah. Kalau kurban itu kan sebenarnya dari kata yang artinya kedekatan, karena artinya segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu apapun itu namanya kurban. Dan memang orang menyembelih binatang udhiyah itu sendiri kan memang gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita dapati di literasi fikih ya definisi udhiyah itu adalah binatang yang disembelih
dari mulai tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik, taqarruban ilallah. Artinya guna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari situ kata kurban itu diambil. Oke. Gitu, ya. Ibadah kurban sendiri dalam syariat apa hukumnya, Ustaz? Wajib atau? Sebenarnya jumhur mengatakan hukumnya sunnah ya. Berbeda dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib bagi yang mukim pertama, yang kedua mampu di sini dia memiliki nisab zakat. Ini Abu Hanifah. Tapi mayoritas ulama termasuk juga mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Nah, baru nanti sunnah di sini kalau dalam mazhab Syafi'i nanti dirinci. Kalau yang masih jomblo kayak mas-mas ini belum lajang, belum punya keluarga ini namanya sunnah ainiyah. Berarti memang ya kesunahannya dibebankan kepada personal. Baru nanti kalau sudah berkeluarga maka namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya kalau ada satu orang yang dewasa dari keluarga tersebut yang sudah berkorban itu kesunahannya sudah gugur dari yang lainnya. Nah, masalahnya nanti sekeluarga ini yang dimaksud apa? Apakah yang sekerabat? Berarti kan sekerabat otomatis saudara-saudari semuanya masuk, cangkupannya lebih besar. Atau yang seperti apa? Nah, ini juga ada khilaf antara ulama. Dia mengatakan sekeluarga itu ya sudah sekerabat. Atau yang di bawah nafkahnya? Nah, itu yang kedua baru yang di bawah nafkah, artinya senafkah seperti itu. Berarti kan mencakup bapak, ibu, anak, sama istri. Itu saja. Dan itu kayaknya yang kedua ini yang lebih kuat daripada yang pertama seperti itu. Ya, mungkin saya ingatkan di sini arti itu sudah gugur itu bukan berarti semuanya dapat pahala ya. Tetap pahalanya didapatkan oleh yang berkorban. Kalau yang berkorban si bapaknya, si istilahnya mungkin si suaminya sudah berarti pahalanya untuk si suami. Hanya kesunahannya sudah tidak berlaku bagi yang lainnya, atau istilahnya ya kalaupun yang lainnya meninggalkan itu tidak terkena hukum kemakruhan gitu saja mungkin. Tidak hukum makruh ya. Hukum. Meski nanti boleh sih istilahnya nanti namanya tasyrikus thawab, mengikutkan mereka dalam pahala, tapi perlu diniatkan. Misalnya saya nawaitu ada sunatul udhiyah wa syaraqtu thawabaha li jami'i ahli misalnya. Nah, itu diniatkan seperti itu nanti ya secara pahala insyaallah juga walaupun didapatkan. Berkorban satu kambing, Ustaz. Meskipun satu kambing. Tapi ya? Tetap statusnya yang berkorban adalah si yang berkorban itu. Bukan misalnya satu keluarga korbannya satu kambing. Tasyrikus thawab itu untuk semua ibadah atau gimana, Ustaz? Tasyrikus thawab beberapa ibadah itu bisa. Tasyrikus thawab itu berarti mengikutkan orang agar dapat pahala dari pahala. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bisa. Gitu. Dalam semua ibadah wajib, sunnah. Iya ya. Kalau dalam ibadah apa saya patokan pastinya belum tahu ya seperti apa. Tapi beberapa ibadah mungkin seperti qiraatul Quran seperti apa itu juga bisa. Termasuk kepada yang sudah meninggal. Iya, termasuk kepada yang sudah meninggal. Baik. Anak kemarin dapat pertanyaan dari jamaah. Kalau misalnya satu keluarga nih. Tahun ini mampu untuk beli 2 kambing. Mana yang lebih afdol, Ustaz, katanya? Dua-duanya di atas namakan ayahnya, karena kan berarti yang lain gugur tuh kesunahannya tadi. Betul. Atau satu ayahnya, satu ibunya. Bagus, yang afdol yang mana, Ustaz? Sebenarnya lebih baik kalau 2 itu untuk yang satu ayahnya, yang satu ibunya lebih baik. Karena kalau semuanya untuk si ayah nanti berarti yang pahalanya untuk ayah semua. Iya, pahalanya untuk ayah. Jadi gini mungkin berkorban itu kan sekali lagi tadi mukhtalaf fi hukmiha, diperselisihkan hukumnya. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya wajib gitu loh. Nah, kita ngambil kehati-hatian kalau ternyata hukumnya wajib, kalau sudah 2 orang ini kan 2 orang sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau diambil oleh 1 orang kan berarti kewajibannya gugur, yang satu sisanya kan statusnya cuma sunnah saja. Gitu ya. Itu. Ya dibagilah. Mungkin ini Bapak ini Bu. Sebelum kita masuk ke persoalan-persoalan fikih yang lain, Ustaz, mungkin ini kan masih awal. Apa sebenarnya Ustaz, hikmah disyariatkannya ibadah kurban ini? Kalau ditanya hikmah disyariatkannya ibadah korban, ya pertama itu syiar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya. Dalam bab hikmah itu
hal yang pertama harus kita sadari ya, apa yang Allah perintahkan dari berbagai macam beban peribadahan itu Allah tidak melakukannya asal-asalan. Karena Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim itu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang dia melakukan apapun berdasarkan hikmah. Jadi, tapi terkadang keterbatasan ilmu manusia itu yang akhirnya dia tidak bisa menangkap apa sih hikmahnya. Kalau untuk ibadah korban, tentunya hikmah yang pertama itu sebagai bentuk ujian bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah korban kan ibadah harta. Dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu, ketika dia memiliki kemampuan dan kelebihan lalu diperintahkan untuk menyembelih binatang kurban, apakah dia mau mengalokasikan sebagian nikmat tersebut apa tidak? Nah, dari situ kan itu korban bentuk pengorbanan, bentuk pengorbanan yang dibebankan kepada seorang hamba. Itu. Selain daripada itu ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai macam fadilah, keutamaan. Perintahnya ada dalam Al-Qur'an, mengatakan fasholli li rabbika wanhar, fasholli salata Idul Adha wanharil udhiyah atau hadiyah. Salat Idul Adha dan menyembelih binatang korban. Belum lagi juga Rasulullah SAW sendiri belum melakukan, bahkan menyembelih sendiri. Itu menunjukkan begitu organ ibadah ini. Juga ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ma min amalin yauman nahri amilahu ibnu Adam afdal min iraqatid dam. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia di tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang lebih utama melebihi menumpahkan darah, maksudnya menyembelih binatang kurban. Seperti itu. Binatang kurban terbatas apa saja? Ayam bisa nggak ayam? Kan binatang loh. Kalau 4 mazhab tentunya sepakat bahwa binatang korban itu hanya dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu kan berarti dari unta, dari sapi atau juga kerbau, dari kambing. Kambing di sini bebas kambing domba atau kambing kacang, kambing Jawa itu bebas. Selain daripada itu tidak sah. Meski diriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu bagi yang tidak mampu itu yang penting menumpahkan darah lah, meskipun itu darah angsa, darah mentok, darah yang penting jangan manusia gitu, ya. Yang penting bukan darah manusia. Tangganya disembelih nanti. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kata Syarqawi, nulam al-Madhab Syafi'i ya, pendapat seperti ini tidak boleh diikuti. Gitu. Karena yaitu seperti fatwa-fatwa sahabat yang kita belum tahu kedetailannya tuh seperti apa, syaratnya seperti apa, gitu kan nggak boleh asal-asalan kita ambil seperti itu. Jadi ya sudah, kalau tidak mampu berkorban ya sudah. Ikut bantu aja. Jangan korban perasaan. Aduh, berat ini. Baik Ustadz. Kemudian kita lanjut ke persoalan-persoalan yang sering masih dipertanyakan ini di kalangan kaum muslimin. Di antaranya, mana yang lebih afdol? 1 kambing atau 1 bagian sapi? Kalau dalam mazhab Syafi'i tentunya 1 ekor kambing lebih utama daripada 1/7 sapi atau unta. Alasannya yang pertama karena ya yang berkorban dengan 1 kambing itu dia menumpahkan darah itu sendiri, artinya tidak dibagi-bagi dengan yang lainnya. Dan itu kan sebuah ibadah. Yang kedua adalah daging kambing itu atyabul lahman, rasanya dianggap lebih enak daripada daging sapi atau daging unta. Artinya dari sisi keutamaannya menang di 2 sisi. Sehingga lebih utama 1 ekor kambing daripada 1/7 sapi. Meski juga tidak menafikan, tetap diperbolehkan 1/7 sapi. Ini sekedar lebih utama mana saja kan. Karena terkadang orang ada yang tidak suka daging kambing, lebih suka daging sapi. Jangan terus nanti nggak korban, ya sudah tetap korban aja nanti 1/7 sapi itu tidak masalah. Yang penting lebih baik berkorban daripada tidak berkorban. Iya, lebih baik berkorban. Artinya kalau orang mampu di sini artinya dia punya anggaran lebih. Artinya dia hitung-hitung untuk hari raya, hari tasyrik itu ada budget lebih yang cukup untuk beli kambing, maka ya dia makruh kalau tidak berkorban. Gitu, ya. Kemudian kalau ada seorang ayah atau seorang ibu, qadarullah sebelum hari kurban ternyata dia istrinya melahirkan gitu.
kemudian kan dia harus dia punya sunnah akikoh itu ya. Iya. Betul. Boleh tidak menggabungkan niat satu kambing untuk akikoh dan untuk kurban? Paket ekonomis gitu ya. Atau mana, kalau tidak boleh, mana yang lebih didahulukan itu? Sebenarnya ada khilaf di antara ulama. Dalam madzhab Syafi'i sendiri itu ada polemik bab ini ya. Imam Romli mengatakan hukumnya boleh. Jadi satu binatang sekaligus niatnya untuk kurban dan akikoh. Imam Ibnu Hajar mengatakan hukumnya tidak boleh seperti itu. Tapi saya sarankan kalau seorang muslim itu menghadapi kondisi antara dia nanti sah dan tidak sah, mending mengambil yang hati-hati saja. Kalau mengambil yang hati-hati, lebih baik dia mendahulukan korbannya saja daripada akikoh. Kenapa? Karena akikoh waktunya cukup panjang dan dia ya hukumnya sunnah. Sedangkan berkorban, meski hukumnya sunnah dalam madhab, tapi di madhab yang lainnya ada yang mengatakan hukumnya wajib seperti itu, sehingga mungkin lebih didahulukan daripada akikoh. Ya, seperti itu. Lebih dulu kurban ya. Berkorban daripada akikoh seperti itu. Ada lagi Ustaz, pertanyaan soal boleh tidak kita berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal tadi Ustaz? Terkait dengan mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, kalau pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, kecuali kalau si mayit tadi sudah mewasiatkan. Jadi saya wasiatkan ketika nanti saya sudah meninggal, sebagian dari uang saya di. Apa alasannya tidak boleh Ustaz? Padahal tadi tasyrikus thawab tadi boleh. Kalau tasyrikus thawab boleh. Ini yang tidak boleh kalau ini kita atasnamakan si mayit. Seperti itu. Nah ini. Karena dengan dia sudah meninggal, secara otomatis dia beban taklif sudah terputus. Seperti itu. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Rafi'i. Itu juga Syekhul Madhab sebenarnya, posisinya di Madhab Syafi'i cukup kuat. Itu beliau mengatakan, bolehlah, uang ini juga ibadah maliyah. Sebagaimana sodakoh juga boleh kita niatkan. Maka ini juga diperbolehkan seperti itu. Jadi longgarlah, monggo mau pilih yang mana. Berarti sama aja lah ya. Iya. Kemudian Ustadz, hal yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya daging kurban yang kita sembelih itu ada mustahik khususnya Ustadz? Atau dia boleh dimakan semua lah, sebenarnya kaum muslimin? Betul. Atau ada yang wajib? Untuk daging kurban, yang mungkin tadi lupa saya sampaikan, bahwa korban itu juga terkadang bisa wajib kalau dinadarkan. Baru nanti untuk alokasi daging korban, kalau daging korban yang di statusnya itu nazar, termasuk juga tadi kalau berkorban atas nama mayit, itu kan otomatis mayitnya sudah meninggal. Orang mau makan barang orang lain kan harus izin. Izinnya gimana udah meninggal? Berarti termasuk yang wasiat tadi atau yang nazar, ini keseluruhannya harus dialokasikan kepada orang fakir. Mudhahi ataupun orang yang dia nafkahi tidak boleh memakan sedikit pun. Kalau hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib. Tapi kalau hukumnya sunnah sebagaimana lumrahnya berkorban biasa, maka itu tetap ada kadar yang memper, kalau orang Jawa bilang, kadar yang pantas, yang wajib disodakohkan kepada orang fakir. Baru setelah itu monggo. Kadar yang memper itu berapa? Kadar yang memper ya kalau uruf kita sekarang mungkin 1 kilo ya, 1 kilo itu sudah lumrah lah, artinya patut kalau dikasihkan pantas. Yang penting seperti ada itu. Yang penting ada, dan itu wajib daging, tidak boleh jeroan, tidak boleh ati, tidak boleh apa. Dia wajib berupa daging dalam bentuk mentah. Sisanya afdolnya juga disodakohkan, afdolnya, tapi tidak wajib. Afdolnya disodakohkan kecuali sepotong 2 potong ati untuk dimasak, dimakan sendiri untuk mengambil keberkahan binatang udhiyah tadi itu. Sepotong hati? Sepotong 2 potong saja untuk yang mudhahi ini ya. Tapi ya makan hati dong. Nah ikhlas ya. Jadi akhirnya korban perasaan tadi. Yang lain dapat daging, saya dapat hati gitu kan. Ya. Nah, itu sepotong 2 potong untuk mengambil keberkahan, sisanya disodakohkan. Atau kalau enggak mungkin dibagi 3. Sepertiganya disodakohkan, sepertiganya diberikan kepada fakir miskin, sepertiganya dihadiahkan. Loh, apa bedanya sodakoh sama hadiah? Kalau sodakoh statusnya tamlik. Tamlik itu si fakir nanti bebas, dia mau diapain daging korbannya tuh bebas, hatta dijual tidak masalah. Tapi kalau statusnya hadiah tidak boleh, dia sekedar untuk dia makan saja atau dia hidangkan untuk orang lain. Tapi kalau dia jual tidak boleh, misalnya anak kasih antum
daging 10 kilo sebagai hadiah. Antum mampu, antum tidak boleh dijual daging tersebut. Nah, ini kalau sodakoh juga tidak boleh kan? Kalau sodakoh kepada orang fakir ya, maka diperbolehkan untuk menjual. Ini kan ya solutif sebenarnya kan. Kadang orang numpuk daging kan bingung mau diapain, tapi kalau dia orang mungkin lebih membutuhkan uang ya enggak apa-apa, daging tersebut nanti dijual ke penjual bakso atau apa, enggak masalah. Ya. Saya tertarik dengan tadi Ustaz. Berarti memang ketika diberikan kepada yang tadi ya misalnya ada bagian patut untuk fakir, itu dalam bentuk daging. Dalam bentuk daging, iya. Kalau diwujudkan sudah jadi masakan enggak boleh? Enggak boleh. Nggak boleh kalau statusnya korban loh ya. Beda dengan akikah. Kalau akikah ya. Akikah memang kalau akikah harus disunahkan dalam bentuk matang. Rasanya dimanisin lah kayak gulai Jawa ya. Rasanya dimanisin itu nanti biar anaknya manis katanya. Oh gitu. Favoritnya ya. Meskipun ya takdir terkadang berbicara lain kan itu buat dilegeni sabon anaknya gak manis ya. Nah, berarti ya seperti itu. Kecuali kalau akikoh nanti mungkin untuk bidannya itu dikasih mentah, disunahkan pahanya. Untuk bidannya, namanya bahasa fikihnya namanya qawabil, yang membantu proses persalinannya itu nanti dikasih dalam bentuk mentah. Oh, itu apa? Itu sunnah atau? Sunnah. Iya sunnah. Seperti itu. Ya. Banyak yang belum tahu nih Ustaz. Iya. Bidan dapat kiriman seperti itu. Enak saya jadi bidan ini. Berarti ya. Dapat daging kambing sepanjang tahun. Kan, stoknya full terus. Terus kemarin kan waktu pandemi ada semacam satu ikhtiroh, satu pemikiran bahwa boleh kita mengawetkan daging itu agar untuk kornet dibikin kornet. Itu gimana Ustaz? Enggak masalah. Menyimpan daging korban kan dalam artian mau dalam bentuk kornet, mau dalam bentuk apa itu enggak masalah. Enggak, maksudnya diberikan kepada fakir dalam bentuk kornet enggak masalah juga? Kalau diberikan kepada mereka dalam bentuk matang enggak boleh. Tapi mungkin bisa kita siasati. Caranya adalah dengan kaum fakir tadi mewakilkan kepada sebagian panitia, saya wakilkan Anda untuk menerima daging korbannya, sekaligus saya wakilkan Anda untuk mengolahnya. Seperti itu. Jadi kan sudah ada wakalah, artinya sudah ada penyerahan meskipun tidak langsung kepada mustahiknya lewat wakilnya. Seperti itu. Kemudian ini Ustaz, sunnahnya itu kan daging kurban disembelih oleh si mudhohi kan? Iya. Tapi kan tidak semua mudhohi bisa nyembelih. Betul. Misalnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang disunahkan diwakilkan justru. Sunnahnya malah diwakilkan. Ibu. Jadi yang disunahkan untuk dipasrahkan kepada orang itu yang pertama perempuan. Ya. Yang kedua adalah laki-laki tapi buta. Atau laki-laki memang tidak bisa nyembelih itu kan. Belum tahu ilmunya. Ya, ntar kebalik lagi pisaunya kan ini kok nggak putus-putus ini. Kebalik ternyata. Dan kadang memang orang yang nggak terbiasa menyembelih itu malah dikhawatirkan nanti daging korbannya jadi bangkai. Gitu. Misalnya disembelih, kadang kan takut atau apa, atau binatangnya mungkin berontak lalu dia pergi begitu saja, pisaunya sudah jatuh. Nah, dia mau balikin lagi kondisi binatangnya sudah sekarat, itu kan dagingnya statusnya nanti sebagai bangkai. Kalau kebablasan Ustaz? Kalau sampai terputus ini ya. Enggak, kalau itu enggak sampai haram. Enggak sampai haram meskipun makruh hukumnya. Karena itu bukan termasuk ihsan dalam menyembelih. Karena kita perintahkan wa idza dzabhtum fasinu dzibhah. Cuma kalau mewakilkan ke orang lain tetap disunahkan untuk menyaksikan penyembelihannya. Karena itu juga bagian daripada ibadah, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Fatimah, "Qumi fashhadi." Sana bangun, sana kamu lihat penyembelihannya, seperti itu. Jadi kalau karena kondisi tertentu tidak bisa, tidak masalah kan? Tidak masalah, tetap sah. Karena itu disunahkan, artinya bukan syarat sah, artinya seperti itu. Hari ini kan kita lihat fenomena menumpuknya daging kurban. Iya. Ya, di kota. Kami punya kajian di Solo ini yang sekali hari kurban itu 25 sapi, 20 sapi. Dan padahal di situ adalah orang-orang yang sudah biasa lah makan daging. Betul. Itu boleh enggak Ustaz, sebagian dari dagingnya disalurkan ke tempat-tempat lain, itu boleh? Sebenarnya ada khilaf antara ulama. Sebagian mengatakan itu seperti zakat.
artinya memang di tempat itu. Dia keluarkan. Ya, sebagian lagi kalau tidak salah ini pendapatnya Isnawi itu boleh. Ketika memang menghajatkan ya sudah boleh dikirim ke tempat yang lainnya mungkin lebih membutuhkan. Atau solusi yang lainnya yang itu malah disepakati boleh. Adalah ya tidak disembelih situ. Artinya sudah dia ngasih uang saja, misalnya daerah mana membutuhkan, ditransfer dalam bentuk uang disembelihkan di sana gitu loh. Tapi kan atas nama dia, Ustaz? Atas nama dia, enggak masalah. Oh gitu. Kalau itu enggak sekalian masalah. di sana. Sekalian di sana seperti itu. Tapi kalau tadi mau mengambil pendapat yang membolehkan juga enggak masalah, apalagi ketika kondisinya memang timbang tadi ya. Timpang betul itu, misalnya perumahan orang kaya juga mereka mau dikasihkan kemana lagi seperti itu. Ya. Hal yang perlu ditanyakan dan diperjelas statusnya lagi panitia kurban, Ustaz. Iya. Panitia kurban itu yang terus jadi wakil kan? Iya betul, wakil bagi si mudhahi. Itu apa saja, Ustaz, hal-hal yang penting untuk diperhatikan? Yang pertama, ketika ada mudhahi datang pengen berkorban lewat panitia tersebut, yang pertama ditanya dulu status binatang korbannya apa ini? Status binatang korbannya apakah itu nazarkah? Atau jangan-jangan atas nama yang sudah meninggal wasiat tadi itu, atau biasa. Oke. Yang kedua, kalau bisa ada semacam form atau ya mungkin sekedar ucapan, yang penting ada kejelasan. Ini nanti yang mau diambil sama mudhahi berapa dan apa. Yang mau diserahkan ke fakir miskin, kalau mau diserahkan oleh panitia, kalau mau diserahkan langsung sama mudhahi ya monggo. Yang mau diberikan kepada fakir miskin berapa kadar pantasnya. Yang mau diserahkan kepada kebijakan panitia berapa. Itu harus ada itu ya? Betul, karena panitia itu kan sekali lagi dia istilahnya distributor kan ya, yang mendistribusikan, artinya dia bukan objek penerima gitu lah. Dia bukan objek penerima, dia cuma dimintai tolong supaya menyembelihkan dan supaya untuk mentasarufkan seperti itu. Sehingga ya nggak tepat yang sering kita lihat mungkin di masyarakat, langsung nanti ngecim satu kambing, disembelih itu rame-rame dimakan panitia. Oh itu nggak tepat ya? Itu nggak tepat. Bisa pertama kan tadi kadar wajibnya belum dikeluarkan. Kadar wajib, ya. Kadarnya. Yang kedua sudah diakotkan belum sama pemilik udhiyahnya, karena kan ya kaidah umumnya lah la yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsihi. Bila min tibi nafsi itu tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaannya. Lah kerelaan itu kan sesuatu yang ada di dalam hati. Kita tidak bisa mengukur. Ya cara mengungkapkannya adalah dengan diucapkan, diakotkan tadi itu. Seperti itu. Ya. Jadi itu ya, satu diperjelas dulu. Iya betul. Jenisnya apa? Kemudian terus nanti berapa kadar fakir. Betul, yang fakir yang mau diambil sama mudhahinya sendiri. Berapa? Yang mau diserahkan kepada panitia. Diserahkan panitia terserah itu berarti panitia baru boleh ngambil dari situ. Panitia ngambil dari situ. Panitia ngambil dari situ. Terus yang selanjutnya juga akad wakalah itu akad amanah. Akad amanah itu berarti nanti ada konsekuensi bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan yang itu diakibatkan karena keteledoran panitia. Contohnya misalnya pas beleh kambing dirosani, ibaratnya dikasari, akhirnya kakinya patah. Kan nggak sah ini jadi korban ini. Ini panitia yang tanggung jawab berarti. Iya. Nurunkan sapi misalnya. Terlalu kasar. Kadang kan kakinya sampai patah. Padahal kalau kaki patah itu arja al-bayyin arajuha, berarti dia tidak sah digunakan untuk berkorban. Siapa tanggung jawab? Kalau karena keteledoran panitia, berarti panitia yang wajib untuk tanggung jawab. Jadi benarnya berat. Harus nuker baru. Harus nuker baru. Dan yang senominal sapi ini. Ada juga resiko seperti ini, Ustaz. Salah nama, Ustaz. Jadi kalau salah mudhahi A bawa kambing, mungkin harganya 3,5 juta, agak gede gitu. Mudhahi B datang juga bawa kambing 2,5 juta, lebih kecil. Lah mungkin ketika input salah, terus mudhahi A ambilkan kambing yang kecil, disembelih atas nama mudhahi A, itu gimana? Sebenarnya ketika pas penyerahan kepada panitia itu si mudhahi sudah niat, itu sudah cukup. Jadi niat berkorban itu
Bisa pas menyembelih, atau kalau dipasrahkan kepada orang lain ya niatnya pas menyerahkan binatang tersebut kepada si wakil. Atau mungkin ya pas ngasih transfer Artinya uang. itu bukan termasuk kategori kesalahan. Salah, tidak. Kalau sudah diniatkan oleh mudhahi pertama, kesalahan pengucapan oleh panitia itu tidak berefek seperti itu. Seperti itu ya. Toh pemilik kambingnya bukan dia gitu loh. Hanya tetap dia Pak Haji harus memberikan pengertian kan. Betul, betul. Biasanya ada dokumentasi. Betul. Iya, kalau akadnya akad amanah berarti profesionalisme itu sangat dituntut. Karena tadi kesalahan karena tidak profesional itu ada tanggung jawabnya. Ya kalau masalah salah penyebutan tadi mungkin tidak sampai ganti rugi dalam bentuk nominal ya. Tapi kalau tadilah misalnya pas. Berarti niat berkurban itu kalau si mudhahi nyembelih sendiri bisa diniatkan ketika. Iya pas penyembelihan. Kalau dipasrahkan kepada panitia pas pemasrahan itu sudah mencukupi. Ya. Kemudian lagi Ustaz yang kita temukan di lapangan. Orang-orang yang bantu kurban itu Ustaz, yang ikut motong, yang ikut nyembelih, ikut nguliti, itu biasanya nanti panitia ngasih voucher tuh. Iya betul. Ngasih voucher, ini voucher ini kan sebagai imbalan dia nyembelih kan. Oh iya. Padahal nggak boleh kan Ustaz? Sebenarnya iya. Kalau untuk jagalnya itu memang nggak boleh dikasih upah berupa daging ya. Jagal itu apa? Terbatas si yang nyembelih atau termasuk yang motong-motong? Iya yang nyembelih. Nyembelih aja? Yang nyembelih, iya yang nyembelih. Cuma itu kan nanti bisa tidak diatasnamakan upah. Itu diatasnamakan hadiah atau apa. Yang tadi yang bagiannya tadi itu. Yang boleh dikelola panitia. Iya betul, itu kan tinggal masalah pengakatan saja kan itu. Bisa lah ya. Hadiah seperti itu, bukan sebagai bentuk upah. Atau kalau memang mau diupah ya tadi ketika mudhahi ingin berkorban lewat panitia itu juga lebih baiknya ada diambil dana operasional. Katanya mungkin uang untuk karena juga membutuhkan biaya kan itu. Ya. Biar nggak nanti sampai terus jual kulit, jual apa kayak gitu, mending diselesaikan di awal dulu gitu loh. Setiap yang mau korban di situ nanti ditariki untuk biaya untuk biaya operasional. Berarti otomatis harga sapi atau kambingnya sekian. Iya betul. Seperti itu. Tapi kalau tadi menjual kulit itu boleh? Kalau itu panitia nggak boleh. Jadi kulit walaupun itu bagian tadi yang sudah diakadkan ke panitia. Kalau panitianya yang dikasih fakir boleh. Tadi lo pembedaan antara sedekah sama hadiah itu. Kalau panitia yang fakir enggak apa-apa. Dia menjual enggak apa-apa. Tapi setelah dimiliki oleh dia. Seperti itu. Berarti amannya gimana Ustaz? Kalau kita mengelola kepala, kulit, cari orang fakir. Cari orang fakir, panggil. Misalnya ini ada penyerahan secara simbolis dulu. Ini jatah sampean. Monggo nanti kalau mau lewat kita untuk dijualkan juga tidak masalah. Atau kalau mau jual sendiri ya monggo. Tapi kalau kita sudah punya link, punya apa untuk membeli kulit dan sebagainya ya, yang penting ada penyerahan secara simbolis dulu kepada mustahik, baru nanti kalau mau diwakilkan lagi kepada kita untuk dijualkan, itu tidak masalah. Artinya mungkin kalau jadi solusi biasanya kan langsung di tempat pengepul itu. Datang kan ke tempat-tempat yang besar. Itu berarti kalau kita menghadirkan 3 pihak bisa ya. Misalnya si panitia, yang kedua si fakir yang punya yang menerima. Betul. Satu si pengepulnya. Iya, bisa. Langsung di situ kan. Iya, langsung. Ini ada penyerahan dulu secara simbolis kepada si mustahik, baru si mustahik memasrahkan lagi panitia untuk menjual. Gitu ya. Yang jelas panitia enggak boleh. Enggak boleh. Menjual kalau dia bukan fakir. Kalau dia bukan fakir dan sebelum biasanya untuk operasional itu loh tadi. Nah, itu masalahnya rata-rata itu untuk nambal operasional. Padahal panitia sekali lagi dia cuma menyalurkan. Makan saja enggak boleh kalau belum diizinkan. Makanya ada kejelasan akad tadi itu. Orang Jawa bilang itu kalau itu namanya legan golek momongan. Artinya jomblo kok nyari momongan gitu loh. Artinya belum punya beban malah nyari masalah sepertinya kayak gitu. Artinya jomblo nyari momongan ya. Aslinya enggak apa itu, aslinya juga enggak punya tanggung jawab kok malah. Tapi kalau kalau malah mencari tanggung jawab. Tapi kalau bisa profesional kan tentunya itu ladang amal juga, ladang pahala seperti itu. Persoalan lain Ustaz, boleh tidak berkorban dengan cara berhutang Ustaz?
Jadi sebenarnya kembali tadi ya, yang dibebankan secara sunnah untuk berkorban itu kan yang mampu. Mampu di sini dalam artian setelah dilihat ada anggaran lebih setelah dipotong untuk kebutuhan dari raya dan hari tasyrik, ada anggaran lebih yang sekiranya cukup untuk membeli binatang korban. Maka ini secara sunnah, maka dia disunnahkan untuk berkorban. Kalau tidak berarti tidak disunnahkan untuk berkorban. Kalau ditanya sah apa tidak sah, tetap sah. Dengan uang itu kita utang dari orang lain, secara kepemilikan sudah milik kita. Tapi sejak awal haruskah dia berhutang atau tidak, maka sebenarnya nggak perlu untuk berhutang seperti itu. Paham ya? Jadi kalau kaitannya sah apa tidak sah, sah. Uang dengan kita ngutang kepada orang lain itu uangnya sudah menjadi milik kita. Mau kita apakan terserah kita. Tapi kalau kita sebenarnya secara finansial belum mampu berkorban, perlu nggak kita berhutang untuk supaya berkorban? Jawabannya tidak perlu. Ada prioritas yang lain, dan hutang itu kan tanggungan. Iya. Berkorban di madhab hukumnya sunnah, tapi bayar hutang kan hukumnya wajib. Gitu loh. Ya, itu. Berarti fikih prioritas tuh jatuhnya. Betul. Ya. Jadi mungkin gimana ya? Dengan belajar fikih itu yang mengontrol kita tuh ilmu, bukan perasaan. Terkadang orang mungkin ya, gak enak aku kalau gak korban. Nah, itu agama itu bukan dengan rasa enak atau enggak enak, itu ada aturan. Ya, itu. Baik. Apalagi ya Zis yang ditanyakan Zis? Apa? Nggak nyampe 7 orang. Sapi nggak nyampe 7 orang. Oke, ada pertanyaan nih, Zat. Sapi nggak nyampe 7 orang. Berarti misalnya urunan 5 orang, tapi kebeli nggak sapinya? Kebeli. Ya. Kebeli Zat. Kalau kurang dari 7 sih malah enggak masalah. Berarti kan masing-masing orang jatahnya 1/7 lebih. Ya kan? Yang masalah kalau lebih dari 7 lah, kayak kita lihat nanti satu sekolah iuran beli 1 ekor kambing itu. Santri ini 100 gitu loh. Santri 100 iuran beli 1 kambing untuk korban. Ya. Ini kan kambing kuotanya untuk satu orang. Win-win solusinya gimana, Ustaz? Bisa mungkin nanti statusnya dihibahkan kepada kepala sekolah. Enak kepala sekolah ya, atau wali kelas ya. Gak usah tuku kambing nanti bisa berkorban. Yang lainnya nanti tasyrikus thawab kayak tadi. Berarti si kepala sekolah meniatkan untuk tasyrikus thawab. Ya, kepala sekolah berkorban atas nama dirinya, yang lainnya kebagian pahalanya. Gitu loh. Gitu ya. Itu solutif. Tapi Ustaz, misalnya si kepala sekolah adalah orang yang sebenarnya tidak mampu berkorban tahun itu kan. Iya. Dapat hibah ya dari kan dia orang yang tidak mampu, Ustaz. Tapi setelah dapat uang kan dia jadi mampu gitu ya. Termasuk berarti yang hadiah-hadiah itu ya kan, kadang kalau musim-musim gini ada giveaway. Iya betul. Dapat uang 3 juta. Ibaratnya mendadak mampu gitulah. Mendadak kaya ya. Mendadak kaya. Iya. Orang kaya baru. Ntar kan ada cerita itu. Wali kelas bisa berkorban kayak gitu. Iya. Gitu ya. Terus termasuk juga mungkin Afan saya tambahkan. Misalnya ada 10 orang patungan beli 2 sapi. Beli 2 sapi seperti itu, atau yang mana mungkin jatah apa istilahnya ya, tidak ada kejelasan jatahnya tuh pasnya nanti berapa gitu loh kan. Kalau seperti itu kan masing-masing sapi kan dibagi 1/10, jadi 2 sapi ini dapatnya 1/10 kan 1/7. Ini juga sebenarnya tidak baik, tidak aman. Lebih baik 5. Betul, didefinitifkan. Oh ini jatahnya si 5 orang. 5 orang jatahnya 5 orang seperti itu. Gitu. Ya. Ada yang kayak gitu ya. Ada model saya 10 orang bisa kok untuk beli 2 sapi gitu. Iya ya? betul. Kemarin kebetulan ditanya terus keingat ya, mungkin siapa tahu nanti juga ternyata kasusnya banyak kan bisa disiasati gitu. Daripada nggak dapat semuanya kan. Iya karena masing-masing dapatnya 1 sapi 1/10. Padahal harusnya 1/7. Tapi kayak kasus tadi satu kelas urunan untuk beli 1 kambing tadi, kalau disembelih di hari raya dia tetap dapat pahala enggak? Maksudnya bukan pahala kurban, mungkin ada pahala lain. Bisa lah, apapun itu kan kalau kita niatkan sebagai wasilah, paling tidak latihan untuk
supaya nanti orang legowo mengeluarkan uang untuk berkorban. Itu kan sudah bisa. pahala, Iya betul, sudah pahala seperti itu. Atau paling tidak meramaikan syiar yang ada, itu kan tidak apa-apa. Atau untuk sedekah atau untuk apa. Ya. Tadi yang belum dibahas itu malah ini Ustaz. Saya kelupaan. Binatang kurban Ustaz. Iya. Itu syaratnya apa aja? Tadi kan sudah kita singgung sebenarnya ya. Betul, kaki, pincang. betul. Untuk syaratnya yang pertama tentunya dari bahimatul an'am tadi ya. Artinya unta, sapi, kerbau atau kambing. Mau kambing domba atau kambing kacang atau kambing Jawa itu tidak masalah. Yang kedua secara umur memenuhi syarat. Lah umur di sini kalau unta itu genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau sapi itu genap 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau kambing dilihat, kalau kambingnya kambing domba, itu ada 2 kondisi. Dia sudah poil, kalau sudah poil maka kurang dari 1 tahun pun itu boleh. Yang penting sudah lebih dari 6 bulan. Poil itu gigi depannya sudah tanggal. Atau kalau belum poil maka ya paling tidak genap 1 tahun masuk tahun yang kedua. Tapi kalau kambingnya kambing kacang atau kambing Jawa yang seperti itu maka syaratnya ya harus genap 2 tahun masuk tahun ke-3. Artinya secara umur ini patokannya. Kurang daripada itu maka tidak sah digunakan untuk berkorban. Lah masalahnya kalau manusia kan punya akte. Kalau kambing, sapi, unta itu akte kan tidak ada gitu lah. Kita tahu dari mana usianya seperti itu. Maka dilihat. Perkiraan berarti ya. Dilihat kalau penjualnya itu seorang yang terpercaya, muslim, agamanya bagus. Dan dia bilang, oh ini saya ternak sendiri kok, ini usianya sekian. Maka sudah itu cukup untuk dijadikan patokan. Kalau enggak ya kembali kepada yang pakar dalam hal ini. Mungkin kalau orang Jawa bilangnya belantik ya, yang paham dunia sapi itu. Kalau dia orangnya terpercaya dan oh ini seolah sudah 2 tahun, oh ini sudah misalnya 1 tahun, ini apa berarti ya gitu, kita sudah cukup lah untuk berpatokan dengan seperti itu. Iya. Oke. Berarti satu tadi dia harus bahimatul an'am secara usia cukup, dan yang ketiga terbebas dari cacat. Cacat apa definisi cacat ini patokan cacat dalam bab korban itu yang mengurangi kuantitas daging atau anggota badan yang bisa dimakan. Itu patokannya. Sehingga kalau pincang, yang mana kalau nanti dia digembalakan itu carry terus, artinya tertinggal terus dari rombongannya, tidak sah digunakan untuk berkorban. Itu nas hadis arba'un la tuji'u fil udhiyah al-arja al-bayyin arjuha. Yang kedua yang buta, baik kedua-duanya atau satu buta, ya itu tidak sah digunakan untuk berkorban. Yang ketiga yang tidak bersumsum saking kurusnya, ini juga, atau sakit saking sakit dan terlihat kurus, atau yang jarba kudisan meskipun sedikit kulit ya, karena kulit juga bisa dimakan seperti itu. Terus juga itu al-majnunah, ya kambing gila. Artinya dia nggak muter-muter itu ya di tempat, nggak mau makan, nggak mau apa, itu majnunah seperti itu. Atau yang ya berkurang, bisa itu ekornya mungkin terputus ekornya. Bisa dimakan. Iya, sop buntut kan enak loh. Tanduk? Ya, tanduk enggak. Kalau tanduk ini kan nggak bisa dimakan. Makan tanduk. Tanduk itu di presto sehari pun nggak akan empuk itu. Iya. Tapi kalau telinga, itu sedikit saja. Kalau robek sih tidak masalah. Tapi kalau sampai cuil, artinya ada yang terpisah meskipun sedikit, itu juga tidak sah. Kalau bawaan lahir, Ustaz, kan ada juga itu yang kambing telinganya tidak ada satu. Kalau makhlukatun bilal udhun itu tidak sah. Oh malah nggak sah. Kalau telinga itu tidak bisa diganggu gugat. Mau lahir tanpa telinga atau nanti terputus telinganya, tidak bisa. Iya. Nah, nanti karena berkorban itu kan boleh pakai kambing pejantan atau kambing betina. Ya. Nah itu kalau kambingnya kambing betina, nanti ada khilaf. Kalau kambingnya dalam kondisi bunting boleh tidak digunakan untuk berkorban. Lain ada khilaf. Ada sebagian yang mengatakan hukumnya diperbolehkan, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Pendapat yang dikuatkan kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Nah seperti itu. Tapi ada juga ulama mazhab, kalau nggak salah Ibnu Rif'ah, yang mengatakan hukumnya diperbolehkan. Ada kesunahannya nggak, Ustaz? Maksudnya lebih utama si jantan atau betina? Lebih utama pejantan selama dia tidak kawin terus.
kawin Mempengaruhi terus daging. mempengaruhi daging, kualitas daging. Tapi kalau mungkin Cara tahunya gimana saat ya anaknya kan banyak? apa istilahnya Menghamili berapa istri? ya mungkin apa peternaknya gak ngerti. Teriak-teriak terus kan berarti ini apa ya? Berarti ini. Iya iya. Tolong disensor ini tadi ya. Iya. Gitu Ustaz ya. Terakhir Termasuk Ustaz ya. yang khosi itu yang sanglir, yang dikebiri. Ya, itu juga termasuk sah digunakan untuk berkorban. Oh boleh ya? Boleh. Dikebiri. Karena biasanya itu dagingnya justru malah lebih gemuk. Iya betul. Belum tidak teralokasikan untuk korban itu ya. Tidak terlalu habis tenaganya ya. Betul. Iya. Terakhir Ustaz, apa pendapat antum tentang program-program keumatan hari ini yang kita adakan, misalnya berbagi kurban ke pelosok, ke tempat-tempat yang mereka mungkin ibadah kurban itu bukan mereka punya uang tapi kadang belum teredukasi soal kurban, atau di daerah-daerah minoritas, daerah-daerah marginal yang butuh sokongan seperti itu, gimana pendapat? Tentu ibadah kurban karena itu adalah syiar, justru semakin diperluas semakin bagus. Terkadang orang itu tidak mendengar ceramah kita, tapi dengan kita melihat langsung, oh seperti ini atau Islam itu, justru mereka akan tergugah. Masya Allah. Mungkin berawal dari pancingan, siapa tahu nanti mereka ikut seperti itu, ikut berkorban setelahnya. Nah, itu kan juga bagus lah. Artinya itu ya dakwah itu secara wasilah itu al-aslu fil wasail itu ibahah. Asal mula itu pakai perantara apapun itu boleh. Apalagi kalau dinilai itu sangat efektif. Dan kurban karena juga ibadah maliyah kan berarti ada nilai strategisnya juga, akhirnya tersampaikan. Wah itu lebih bagus sekali itu. Jadi dalam Islam itu gini, ibadah al-muta'adiyah, ibadah muta'adiyah itu ibadah yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang banyak, itu pahalanya lebih banyak daripada ibadah qasirah yang sebatas orang yang melakukan dia menikmati seperti itu. Jadi memperbanyak model-model ibadah yang seperti ini itu sangat baik dan butuh untuk diapresiasi. Masya Allah. Wah ini. Kalau akikah berarti boleh juga Ustaz? Termasuk akikah. Akikah misalnya ini orang-orang sini kayaknya udah sering makan. Betul. Terus kita kirim aja lah ke sana. Betul. Dulu kami pas mahasiswa di Sudan tuh sering dapat kayak gitu. Oh ya. Jadi dari Indonesia. Dari Indo. Orang kirim transfer. Termasuk saya sendiri itu akikahnya di Sudan. Karena ini ya. Murah. Kirain karena dulu merasakan. Betul, dan memang sana sangat-sangat merasakan para mahasiswa yang ada di sana. Betul. Kan makan daging apa, termasuk juga korban itu dulu kita sering dapat dari. Di sana tetap yang favorit kambing ya. Kambing tetap. Kambing itu maka dalam mazhab Maliki kalau afdholiyah kambing nomor 1. Karena atyabul lahman. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya onta baru. Ya jadi ingat saya ketika kita korban di tempat lain, kan di situ ada sunnah tidak memotong rambut, tidak memotong kuku itu. Betul. Nah itu berarti kan kita harus tahu info hewan kita udah disembelih belum. Betul. Itu salah satu yang harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Panitia atau oleh panitia, betul. Artinya panitia harus mengupdate kepada mudhahi. Kasihan itu nanti kan kumis sudah panjang, dah apa. Yang pertama memang itu hukumnya makruh ya, makruh untuk mengambil kumis atau mengambil kuku. Oh makruh ya? Makruh, tidak sampai haram. Hukumnya makruh dan itu hanya berlaku bagi mudhahinya, keluarganya tidak. Artinya keluarganya tetap boleh seperti itu. Lah selama binatangnya belum disembelih ya, selama itu juga dia dimakruhkan untuk melakukan hal yang dari tanggal 1 dari hari mulai masuk maghrib ya betul ya, sampai disembelih seperti itu. Lah kalau korbannya lebih dari 1 maka dengan korban pertama itu sudah cukup atau sedikit-sedikit. Ya. Enggak ya. Dengan korban pertama itu sudah cukup. Oke, baiklah, masya Allah, tabarakallah. Kira-kira itu mungkin ya. Iya. Cukup kayaknya, sudah lengkap sekali. Nanti pemirsa disimak dengan baik tadi persoalan-persoalan, atau mungkin nanti ada yang persoalan belum terjawab, silahkan komen. Tapi jangan lupa like, subscribe FKM TV ya, biar lebih meluas lagi manfaatnya konten-konten yang kita buat dan kita sebarkan. Jazakumullah khair Ustaz Khairudai. Barakallahu fikum atas ilmu antum siang ini. Insyaallah nanti boleh Ustaz ya, kita sharing lagi mungkin
tema-tema lain, topik-topik lain. Insya Allah. Ya, dalam masalah fikih insya Allah. Ya. Baik, terima kasih sahabat atau pemirsa FKM TV dimanapun berada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.